Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita sudah ketahui bahwa Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, itu sudah beberapa kali berbicara di media massa untuk mengedres isu mengenai kasus Brigadir J. Kalau Kapolrinya saja sudah berkata beberapa kali di media massa, ini adalah simbol yang luar biasa. Kasus ini adalah kasus yang memang tidak semudah itu dan dibutuhkan adalah kepalanya tuh benar-benar instruksinya jelas bahwa Kapolri sudah menegaskan akan membuka kasus ini secara terang benderang dan apa adanya. Karena dari Presiden pun Pak Jokowi itu aku catat sudah 2 kali ya mengatakan tentang kasus ini agar dibuka sebenar-benarnya. Yang disampaikan dari Pak Kapolri beberapa hari terakhir ini, yang terakhir semalam dikatakan begini bahwa kami sudah melaksanakan penonaktifan, autopsi ulang dan penetapan 1 tersangka. Bagian pertama ini yang dinonaktifkan itu ada sebenarnya bukan dinonaktifkan, tetapi sudah sekarang sudah dalam tahapan mutasi dan mutasinya pun ke sebuah jabatan yakni adalah Patianma yang notabene itu sebuah jabatan posisi yang tidak ada taringnya ya, boleh dibilang teman-teman. Itu ntar aku bahas lebih detail lagi, tapi sudah aku bahas di video sebelumnya sebenarnya. Kemudian juga mengenai autopsi ulang, itu yang dinonaktifkan itu sekarang berarti ada 25 orang ya yang dimutasikan, lebih tepatnya itu 25 anggota kepolisian dari level jenderal sampai tamtama. Autopsi ulang yang kedua ini juga sudah dilakukan, padahal kita juga ketahui di awal-awal itu sempat ada ya dari kepolisian mengatakan sepertinya tidak mengizinkan autopsi kedua, tetapi akhirnya diizinkan. Terus juga ada penetapan 1 tersangka, yaitu adalah Baradae. Sudah ada kemajuan-kemajuan, tetapi secara pribadi aku melihatnya ini harusnya ini sudah dilakukan dari awal-awal minggu pertama kasus ini terjadi. Tetapi ya walaupun terlambat, mudah-mudahan sih itu tidak menjadi kendala yang berarti lagi dengan itikat yang sudah disampaikan dari orang nomor 1 di Polri dan juga nomor 1 di Indonesia. Kami jelaskan beberapa pemeriksaan dari tim khusus yang telah dibentuk. Misalnya adalah CCTV. CCTV ini adalah bagian yang sangat penting sekali teman-teman, karena kenapa sih CCTV-nya kok dikatakan rusak, dikatakan juga kita harus mengucapkan terima kasih ya kepada Ketua RT di lokasi kejadian yang juga merupakan jenderal. Kalau beliau tidak bersuara di media massa mengatakan bahwa saya itu kecewa, saya sebagai seorang ketua RT, bahkan saya juga ini jenderal, merasa nggak dihargai. Dari situ kita ketahui bahwa tidak ada polis lain di rumah dinasnya Kadif Propam Polri. Itu juga nggak ada suara tembakan juga. Masa sih ada suara tembakan? Kami nggak mendengar yang seperti itu, 5+7 kan ya tembakannya. Terus juga mengenai dikatakan bahwa ada satpam laporan CCTV-nya tuh diambil oleh seorang petugas. Nah ini adalah kita harus mengucapkan terima kasih kepada beliau. Kalau nggak ada statement tersebut juga pasti ini nggak akan terblow up nih. CCTV rusak kita harus dijelaskan lebih detail, dan beliau mengatakan dari Kapolri, kami sudah periksa yang ambil CCTV di pos satpam itu siapa, apa ada pelanggaran kode etik atau pidana. Kami sudah dapatkan siapa yang ambil dan menyimpan, kami akan buka saat prosesnya sudah selesai. Menurut aku ya, kalau itu CCTV-nya adalah, awal-awal kan aku bilang gini bahwa bisa aja yang ngambil CCTV itu adalah petugas, memang adalah bagian untuk penyidikan. Tetapi kalau aku cek setelah 3 minggu berlalu kasus ini, aku bisa bilang 90% kemungkinan besar yang mengambil CCTV tersebut tidak sesuai dengan kode etik dan bahkan justru akan berujung kepada pidana. Perusakan barang bukti itu bisa terkena pasal pidana, teman-teman, bisa 10 tahun atau 5 tahun penjara loh. Itu menurut aku akan mengarah ke sana, karena kalau memang itu adalah sudah sesuai SOP, harusnya kita nggak akan terjebak dengan masalah kronologi. Misalnya kita ketahui di video sebelumnya aku sudah bahas mengenai ternyata Pak Ferdy Sambo itu diketahui tiba atau pulang ke Jakarta itu 1 hari sebelum dari sang istri dari Magelang tiba ke Jakarta. Itu jelas dari Kapolres Jakarta Selatan dengan tegas mengatakan kronologi di awal bahwa Pak Ferdy Sambo tibanya lebih dulu dibandingkan dengan istri. Tapi kan tidak dikatakan bahwa ternyata 1 hari sebelumnya. Itu udah hal yang sangat janggal sekali. Makanya nggak heran ada 25 personil yang telah diperiksa dan telah dilakukan mutasi karena dinilai tidak profesional dalam menangani TKP dengan hal-hal yang sudah aku bahas di video sebelumnya dan juga di awal tadi.
Dan beberapa hal yang membuat hambatan-hambatan penanganan TKP dan penyidikan itu memang sudah dikatakan ada 25 personil yang dikategorikan untuk melakukan hal tersebut. Terdiri dari siapa aja, Anjas? Ada 3 personil Pati Bintang 3, terus juga Kombesnya itu ada 5 personil, AKBP-nya 4 personil, Kompolnya 2 personil, ada Tamanya 7 personil, Bintara dan Tamtama ada 5 personil, totalnya adalah 25 orang. Wah, ini kayaknya benar-benar memakan korban banget nih ya. Makanya sekarang kalau aku lihat ada orang yang ada oknum atau seseorang pribadi yang berusaha menghalang-halangi, menurut aku taruhannya terlalu besar. Kalian masih punya keluarga juga, jangan sampai kehilangan jabatan, pekerjaan yang kalian impikan hanya demi masalah senioritas. Jika kita nggak bisa munafik ya teman-teman ya, ini ada indikasi bahwa orang-orang pejabat-pejabat di Polri juga ada dugaannya terlibat dalam kasus ini. Bukan cuma aku yang ngomong seperti ini, tapi juga sejumlah tokoh di Indonesia juga mengindikasikan seperti itu. Kalau seandainya memang ada Polri, anggota kepolisian yang terlibat, ya diungkap saja. Jangan sampai mengorbankan institusi hanya untuk menyelamatkan individu-individu tertentu. Ada dari 3 kesatuan yang dimutasi di sini. Ada kesatuan divisi propamnya, ini adalah which is dari Pak Ferdi Sambo. Dari Polres, ini adalah Polres Jakarta Selatan kalau aku boleh menduganya. Kemudian juga Polda, ya Polda juga Jakarta ya, serta Bareskrim. Wah, di setiap level itu ada yang dinonaktifkan, artinya kan ada hal yang nggak beres tuh dengan dugaan orang-orang anggota kepolisian di keempat lembaga tersebut. Dan kita tahu juga kasus ini kan sekarang awalnya memang pertama dari Polres pindah ke Polda, habis itu pindah juga ke Bareskrim. Ternyata dari ketiga lembaga tersebut yang mengawal kasus ini, yang memeriksa, yang melakukan penyidikan ada permasalahan. Makanya nggak heran ada terjadi perdebatan. Nah, aku juga melihat ya kalau dari beberapa perkembangannya memang kalau dari atasan tuh sudah memang fokus gitu. Pokoknya kita bongkar aja, kita babat habis siapapun yang terlibat, nggak pandang bulu jabatannya seperti apa, nggak masalah gitu. Tetapi di bawah-bawahnya ini, eksekusinya itu yang aku nilai cukup berat ya teman-teman. Eksekusinya adalah yang tidak mudah pada saat di lapangan. Tetapi kalau Presiden atau Kapolri mengatakan A, B, C, D, ya sudah ada jelas. Tapi dengan aku melihat Pak Kapolri beberapa kali tampil di media massa mengatakan lagi dan lagi, menegaskan tentang untuk memberikan keterbukaan. Ini kayaknya memberi kayak semangat secara psikologi kepada anggota kepolisian yang berada di bagian eksekusinya. Itu memberikan rasa kepercayaan diri gitu. Ya menurut aku juga harus gitulah, walaupun senior, jenderal, bintang 1, 2, 3, atau bintang kejora sekalipun. Kalau memang perintahnya adalah perintah tidak benar, yang menjunjung tinggi keadilan, ya harusnya dilawan sih. Aku tahu, Anjas kamu bukan anggota kepolisian, kamu gampang ngomong begitu aja. Ya, we have to practice what we are preaching gitu ya. Kita harus menjalankan apa yang kita ajarkan selama ini, bahwa kepolisian kan bilang harus menjunjung tinggi keadilan, nggak boleh yang namanya main hakim sendiri, hal-hal seperti itu. Kalau kita nggak percaya lagi sama Polri, kita harus percaya sama siapa lagi dong? Ini adalah tantangan yang luar biasa teman-teman. Nah, mutasi-mutasi ini kan kalau aku lihat ya, aku ada beberapa data-datanya ya, yang dimutasikan itu, aku baca beberapa teman-teman yang komentar, Yanma itu salah satu tugasnya kayaknya ngejaga pos satpam, bukan pos satpam, pos dari markas gitu. Ya nggak salah juga, karena memang Pati adalah singkatan dari perwira tinggi, Yanma adalah pelayanan markas, tugasnya adalah menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam lingkungan di Polri dan juga Polda, termasuk diantaranya mengurus kebersihan dan pintu masuk markas. Jadi kayaknya nih ya kalau sudah sekolah tinggi-tinggi, apalagi bintang jenderal gitu kan ya, masuk ke jabatan tersebut kayaknya sia-sia aja gitu. Tetapi apakah itu akan menjadi permanen atau enggak, ya kita lihat nanti. Karena kan kita harus menghargai juga prosesnya. Oke, terus juga nama-namanya siapa aja Anjas? Coba aku lihat ya, kayak di nama-namanya yang di sini aku sudah dapatkan beberapa datanya. Misalnya, oke, dari Kadif Propam itu adalah yang pasti teman-teman. Oke, coba bentar ya. Oke, nama-nama yang dimutasikan ke Pati Yanma tersebut agak sedih sih ya kalau nama-nama jenderal juga termasuk di sini. Misalnya adalah ya Irjen yang pertama ini Irjen Pol Ferdi Sambo, Kadif Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri TTK. Oh, titik ya. Nggak tahu istilahnya, karena ini adalah kayak surat gitu.
yang aku dapatkan dari seseorang. Terus dua, Irjen Pol Dr. Andes Syahardiantono MSc, Wakabareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadif Propam Polri. Oh, ini untuk menggantikan. Terus yang ketiga, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karopaminal, Divisi Propam Polri dimutasikan sebagai Patianma. Oh, berarti yang Patianma ini nih yang dinilainya adalah tidak melakukan keprofesionalan. Dugaannya seperti itu kalau aku tangkap dari keterangan Kapolri. Keempat, Brigjen Pol Anggoro Soekartono diangkat dalam jabatan baru sebagai Karopaminal. Oh, jadi ada yang diangkat, ada yang dipindahkan, begitu penggantinya. Kombes Pol Agus Wijayanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Waprov Div Propam, dan masih banyak lagi karena ada 25 orang, tetapi atas-atasannya sih ya itulah kurang lebih teman-teman. Jadi aku melihat ada keseriusan yang luar biasa, jadi ini sekaligus pesan ya secara psikologi buat seluruh anggota kepolisian di Indonesia. Kalau Kapolri sudah beberapa kali menegaskan, mengatakan kita akan bongkar, kita akan buka semuanya, ya jangan sampai ada yang main lagi di bawahnya, hanya masalah karena senioritas, keengganan, nanti kalian bisa kena getahnya juga. So, kita lihat perkembangannya seperti apa teman-teman. Mudah-mudahan kita akan melihat sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini. Semua motivasi atau motif itu sedang didalami sama tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini sendiri. Mudah-mudahan ini akan segera terrealisasikan pada saat sembari kita menanti hasil otopsi kedua diumumkan secara detail. Mudah-mudahan juga ya ada otopsi pertama juga diumumkan secara detail. Tapi kayaknya aku lihat nih ya, kayaknya otopsi pertama kemungkinan besar akan diumumkan bersama dengan otopsi kedua agar tidak terjadi redundance. Jadi langsung diklarifikasi mana yang diperbaiki, yang make sense, mana yang tidak make sense. Itu kayaknya akan berbarengan otopsi pertama dan kedua. Karena itu lebih efisien cara penyampaian ke publik, biar nggak terjadi klarifikasi terlalu banyak. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, dan please subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.